Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu jemaat. Hari ini, pagi hari kita ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini, menyambut hari ini pagi yang cerah dengan penuh sukacita karena Tuhan terus menyertai kita. Haleluya. Kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau setia dalam hidup kami. Haleluya. Untuk itu Tuhan, kami datang pagi hari ini membawa seluruh hidup kami untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kita lakukan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
kami. Engkau yang memberi kemenangan bagi kami. Engkau yang memberkati jemaat-jemaat-Mu semuanya, kuat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, iman semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih, hari ini kami akan beribadah. Kami siap untuk melakukan ya Tuhan kewajiban kami terhadap Tuhan. Bukan sekedar kewajiban, tapi sungguh-sungguh luar biasa kami akan menyembah Engkau. Kami akan menikmati hadirat Tuhan di masing-masing rumah-rumah kami semuanya. Ketika kami boleh melihat dan mendengarkan suara Tuhan, lihat Tuhan lewat penampilan pelayanan yang ada yang kami sudah lakukan pada saat ini. Kami percaya luar biasa hadir Tuhan untuk memberkati masing-masing jemaat Tuhan di mana-mana saja mereka boleh berada, di masing-masing rumah mereka pada hari ini, bahkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan buka ibadah kami pada hari ini, yaitu kami dasarkan ibadah ini. Jadilah kiranya ibadah kami dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Engkau diberkati pagi hari yang indah ini. Jemaat yang di rumah bersama-sama dengan kami pelayanan di sini, kita akan memuji Tuhan. Bebaskan rohmu, bebaskan hatimu, pikiranmu untuk memuji nama Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatanku.
Kuasa Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan, sebab kami sungguh menyadari bahwa firman-Mu lah yang sanggup menguatkan kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan, begitu banyak pencobaan yang kami alami, begitu banyak badai yang datang menerpa kami Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang sanggup menolong kami, kami punya Allah yang sanggup menopang hidup kami. Haleluya. Kemana kami akan mencari kasih sejati selain kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Manakah kami mencari kasih sejati
kehidupan kami. Dan kami sangat berbangga memiliki Tuhan, karena Tuhanlah penolong kami. Kami buka hati kami buka pendengaran kami buka pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Allah, untuk menerima kebenaran firman Allah. Kami siap untuk terima firman Tuhan pada hari ini, pagi ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. Kita lihat kebenaran firman Tuhan itu. Dia berkata demikian: tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini datang memandu kepada kita untuk kita melihat bahwa di masa-masa sekarang ini kita berada dalam situasi yang sangat menegangkan bagi kita. Umat manusia yang sangat mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhanlah pertolongan kita itu. Ketika kita membaca ayat ini, berkat apa yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan Tuhan? Saya taruh judul, berkat apa yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dalam ayat ini ada terbagi 3 bagian. Yaitu yang pertama, menantikan Tuhan itu tentu saja kita membutuhkan kekuatan yang baru. Kita lihat bahwa perjalanan kehidupan kita dari kecil sampai kita besar, sampai kita tua, diberitakan Tuhan Yesus di dalam datang. Kita tidak pahami bahwa sesungguhnya dalam kedatangan Tuhan itu harus semua digenapi firman Tuhan. Harus semua. Zaman Lot terjadi, zaman Nuh terjadi, kiri dan kanan terjadi kebanjiran. Sekalipun itu tidak lagi jadi seperti air bah selama 40 hari dan 40 malam. Lalu kemudian penyakit, bala sampah dan sebagainya terjadi. Saat sekarang sementara dunia menggumuli bagaimana jadinya virus COVID-19 yang ada, sangat-sangat membahayakan bagi semua umat manusia. Tidak pilih besar atau kecil, yang punya uang atau tidak punya uang, yang punya kedudukan ataupun tidak punya kedudukan, semua dia hantam. Tetapi ada tetapinya di sini. Berkat apa yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan Tuhan? Itu pertama-tama yang kita akan dapatkan di sana, yaitu kekuatan baru. Perlu sekali kita mendapatkan kekuatan yang baru di akhir-akhir sekarang, karena sangat membuat kita menjadi jenuh. Beribadah di rumah, kadang-kala kita bisa beribadah, kadang-kala kita hanya menonton seperti apa yang terjadi pada saat ini. Mungkin saja orang hanya melihat-lihatnya di layar televisi, bahkan di HP kita. Tetapi saya ingin katakan bahwa orang yang mendapatkan kekuatan baru itu ada hal-hal kategorinya, yaitu orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Satu, kekuatan itu akan muncul dari dalam kita. Kekuatan itu akan
akan datang dari dalam kita sendiri ketika kita setia menantikan Tuhan. Dan kedua, membuat kita tetap bersemangat. Kalau ada kekuatan Tuhan, semangat kita itu sangat luar biasa. Yang ketiga, kita akan bangkit untuk meraih kemenangan. Kalau ada kekuatan yang baru, itu kita akan bangkit mendapatkan kemenangan yang baru. Itu poin pertama di bahagian A yang di sana dikatakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Itu hasilnya. Yang pertama itu kekuatan dia miliki di dalam kehidupannya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, membuat dia tetap bersemangat, tidak menjadi lelah, tidak menjadi bosan, tidak menjadi jenuh. Ya, sekalipun kita harus di rumah aja, tetapi di rumah aja kita ada kesempatan untuk dalam mengerti kebenaran firman Allah, memiliki kekuatan yang baru untuk meraih kemenangan. Yang kedua, itu kita menjadi orang yang sungguh luar biasa mampu. Yang kedua, dia katakan di dalam bahagian B dalam pembacaan kita itu pasal 31, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu orang yang terbang, bukan terbang rata pagar. Sebab kalau dia terbang rata pagar, dia akan tersangkut. Dia tidak terbang pula rata rumah. Sebab kalau dia terbang rata rumah, dia akan tersangkut di rumah. Dia tidak juga terbang hanya serata pohon, dia akan tersangkut di atas pohon. Tapi dia akan terbang melebihi dari gunung-gunung yang tinggi. Artinya dia harus mampu terbang tinggi. Bagaimana caranya dia memiliki terbang tinggi? Mereka seumpama raja wali yang naik. Raja wali itu terbang dengan kekuatan sayapnya, ya. Memiliki kemampuan, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita kenal sekarang Raja Wali berada, contoh-contohnya kalau di Sulawesi itu burung elang. Burung elang itu mampu, matanya sangat tajam, paruhnya luar biasa tajam, mulut moncongnya itu tajam sekali. Dia bisa memakan ayam, bisa memakan tikus, dan bisa menangkap ular dan sebagainya. Kakinya luar biasa. Nah, kita lihat di situ cara pandang Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita hadapi, ya. Ternyata merupakan hal yang kecil ketika kita ada di ketinggian. Masalah ketika kita berada terbang tinggi, itu kita akan lihat kecil masalah itu. Tetapi kalau kita berada di bawah, maka kita akan lihat masalah itu besar. Pergumulan yang ada sekarang ini, kalau kita hanya rata-rata sama dengan orang dunia, tinggal di bawah, merayap saja, mengeluh dan sini dan sana, menantikan Tuhan sudah capek, itu harus terbang tinggi naik seperti Raja Wali, memiliki sayap. Sayap yang mana? Saya sudah jelaskan, sayap itu merupakan satu firman Allah dan kuasa Roh Kudus, dimiliki oleh orang percaya. Haleluya. Dan tadinya kelihatan besar ketika dia berada melihat masalahnya. Dan tadinya ketika dia lihat di bawah masalah berat, mau jadi lapar orang, mau jadi ini dan itu, luar biasa seluruh malulu saja masalah. Apalagi mau dikasih hidup anak-anak, apalagi mau dikasih makan istri, apalagi kita mau masak, apalagi yang kita mau ini dan sebagainya. Tetapi kalau kita terbang tinggi, memiliki sayap kuasa Roh Kudus, maka sangat luar biasa. Yang ketiga, dia katakan di sana yang ketiga, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya ada ketahanan, memiliki kuasa atau setia menantikan Tuhan. Itu kita mendapatkan sesuatu ketahanan yang sangat luar biasa, ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, bagaimana? Ini artinya yang bagaimana? Masa kita lari kita tidak menjadi lesu?
Masa kita mau jalan terus, tidak mau menjadi lelah? Ya, saya yang sudah usia 60 lebih, dikatakan itu paling mudah diserang oleh penyakit COVID-19 ya. Tetapi saya sangat memiliki keyakinan bahwa saya bukan milik dunia, saya bukan milik setan, saya bukan milik kuasa kegelapan lagi. Saya adalah milik Tuhan. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang saya harus tampilkan pelayanan, memproklamirkan nama Tuhan bahwa sangat luar biasa. Ada kekuatan yang dari Tuhan dimiliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Orang percaya kepada Tuhan itu dia menjadi kuat, tidak pernah merasakan lesu, tidak pernah merasakan lelah. Dia lari tidak lesu, dia berjalan dia tidak menjadi lelah. Luar biasa dia memiliki kehidupannya. Kriterianya itu menantikan pada Tuhan itu membawa ketahanan bagi kita dalam menghadapi pencobaan. Ya. Perhatikan ya, menantikan Tuhan itu kita membawa ketahanan bagi kita dalam menghadapi pencobaan. Orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan ketahanan yang sangat luar biasa. Kedua, itu kita tidak peduli dengan beberapa lamanya kita menjalani pergumulan. Kita tidak peduli berapa lama pergumulan itu akan terjadi. Tidak peduli, karena kita sudah tahan di dalam Tuhan. Itu orang yang menantikan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan ini sangat mendukung, memberikan perhatian bagi kita. Nah, kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-5. Di sana dia katakan begini, Amsal 23 ayatnya yang ke-5. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ini diumpamakan sebagai seorang yang menantikan Tuhan, bukan Raja Wali seperti burung elang yang kita lihat. Kita mau jadi burung elang, bukan seperti itu. Kita lihat teman-teman kita, berhati-hati di akhir zaman sekarang. Berhati-hati. Jangan sampai istri sudah terangkat, suami tertinggal. Jangan sampai orang tua sudah terangkat, anak-anak tertinggal. Atau sebaliknya, anak-anak sudah terangkat, orang tua tertinggal. Karena seringkali, kau saja berdoa akan kita. Kau saja yang bacakan Alkitab. Bacakan Alkitab kita. Tidak seperti itu. Kita menyediakan mimbar-mimbar di rumah kita masing-masing. Karena adanya kita semua akan terlibat menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Tahan menantikan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, bersama Tuhan maka kita akan sanggup bertahan di dalam pencobaan tersebut, ya. Maka pada akhirnya Dia beri kemenangan bagi kita. Bagi orang yang terus bertahan, menjalani sampai berapa lama, apa saja yang dia jalani, dia tetap tahan di dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi dia. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 23, saya tidak usah buka kitab itu. Mari silakan untuk membukanya bagi keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Di sana dia katakan menjadi di dalam ayat itu ada tertera kata cepat atau tangkas. Orang yang bertahan itu menjadi cepat dan tangkas. Tadi dikatakan di dalam bagian ketiga, bagian C, di dalam pembacaan kita itu di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, dia berjalan tidak menjadi lesu, ya, dia berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Ini semakin cepat dia akan lebih tangkas lagi menghadapi semua masalah apapun yang dihadapi. Dia akan lebih tangkas, dia akan lebih cerdik dan luar biasa menghadapinya.
Oleh sebab itu, keluarga-keluarga jemaat Tuhan, jangan pernah kecewa dan usahakan terus untuk berdoa, usahakan terus untuk membaca firman Allah, usahakan terus untuk mendengarkan kebenaran firman Allah seperti apa yang telah kami sampaikan pada saat ini. Dalam Ulangan, ayat yang terakhir, dalam Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-11. Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Perhatikan baik-baik. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Artinya begini, ya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dia mampu mengayomi anak-anaknya. Bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, bahkan pemuda dan pemudi, remaja, anak-anak semuanya, itu kita akan menjadi mampu memelihara kehidupan kita, khususnya kepada orang-orang tua, akan mampu memelihara anak-anaknya. Bukan biar saja kamu tidur saja. Memang kan hari libur ini kita disuruh juga di rumah aja. Semua ada yang disuruh belajar di rumah tapi tidak belajar, tidur saja. Mau makan pun kadangkala sudah di tempat tidur saja. Padahal di sini firman Allah di sini Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 11 dan 12, dia laksana seperti Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Maksudnya itu Raja Wali ketika dia sudah lihat anak-anaknya sudah menunggu sayapnya, lalu kemudian dia mulai cabut satu-satu sarangnya yang ada, dia goyang-goyang, dia akhirnya anak-anaknya mampu bertahan, akhirnya dia patahkan tempat dia berpijak, dia biarkan dia menggelepat, dia harus jatuh turun. Tetapi ketika dia melihat induk Raja Wali itu melihat anak-anaknya sudah mau jatuh, dia naik lalu kemudian dia angkat setinggi-tingginya. Nah, itulah cara Tuhan. Katakan di sana bahwa ya, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jangan pernah kita takut dengan masalah apapun. Tidak ada Allah asing yang akan mengganggu gugat kehidupan kita, karena ada Tuhan yang memperhatikan kita. Sebagai anak-anak Allah, diumpamakan sebagai anak-anak Raja Wali tadi, itu ada contoh, ada bayangan seperti induk Raja Wali memperhatikan anak-anak. Demikian Tuhan memperhatikan umat-umat Tuhan, memperhatikan anak-anak Tuhan. Memang ada masalah, ada pencobaan yang terjadi, tetapi ketika itu Tuhan melihat dia bahwa sesungguhnya dia sudah berupaya dengan caranya untuk terbang, tapi sungguh dia akan tetap turun. Akhirnya induk dari Raja Wali itu mengangkat. Demikian Tuhan mengangkat kehidupan kita yang ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tetap setia kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Nikmati kuasa Tuhan, firman Tuhan itu dahsyat. Yang pertama-tama kita harus mendapatkan kekuatan yang baru. Dan yang kedua, kita harus mampu terbang tinggi, memiliki dua sayap, kepak sayap, yaitu kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Bagaimana caranya? Kita terus berdoa dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita terus belajar kebenaran firman Allah, menggali kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, tidak selamanya COVID ini akan menang. Tidak, kita sekali waktu kita akan bersekutu bersama-sama dan bersorak-sorai. Malah kebenaran firman Allah berkata, segala lutut akan bertelut di hadapan hadirat Tuhan, dan segala lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Itu yang akan terjadi. Jadi kita perlu berbangga orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus Kristus. Bertahan terus dan kuat terus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja
aku tenang. Kita lakukan pujian ini dengan lagu penyembahan. Kita akan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau orang yang menantikan Tuhan itu, dia pasti saja tenang ketika dia dekat dengan Allah. Ketika dia hidup dengan Allah, dia pasti akan tenang di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanmu. Terima kasih buat kekuatan Tuhan yang baru menjadi bahagian kami. Terima kasih buat firman Allah, buat pekerjaan kuasa Roh Kudus yang membuat kami luar biasa. Kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali, dan kami akan melihat masalah ini lebih tinggi. Kami naik, kami akan lihat masalah itu lebih kecil lagi. Kami tinggal di atas dunia ini. Kami tidak diperhambat oleh dunia ini. Kami tidak ditakut-takuti oleh COVID-19 corona yang ada. Tetapi kuasa corona ini telah dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Maka seluruh penduduk dunia yang ada, seluruh masyarakat Sulawesi, seluruh ya Tuhan masyarakat Morowali Utara, bahkan jemaat Tuhan yang ada, masyarakat yang ada di Ronta ini, dirawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami memiliki ketahanan yang sangat luar biasa. Kami tidak akan melihat pencobaan-pencobaan yang ada, tetapi kami melihat kekuatan Allah yang dahsyat, luar biasa, memberkati kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat firman yang kami terima. Kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Berkatilah setiap persembahan jemaat-Mu Bapa. Berkatilah ya Tuhan korban mereka untuk pembangunan rumah Tuhan. Berkatilah milik Tuhan, Engkau yang sudah berjanji bahwa setiap orang yang setia mengembalikan milik Allah, terbuka tingkat-tingkat langit sorga. Artinya berkat Allah yang tidak pernah akan berhenti, akan mengalir luar biasa, karena kami semua hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap untuk memberikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.
Peganglah tanganku, Roh Kudus. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tanganku, Roh. Pertolongan Tuhan yang luar biasa, bimbingan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami siang dan malam luar biasa. Kami tidak bisa terlepas dari tangan Tuhan. Kami selalu mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan, sehingga luar biasa kehidupan kami yang ada. Diberkati Tuhanlah desa Ronta, diberkati Tuhanlah seluruh masyarakat yang ada, diberkati Tuhan pemerintah, diberkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dari beberapa denominasi gereja yang ada. Kami diberkati oleh Tuhan semuanya. Terus lewat jemaat-jemaat Tuhan pada khususnya, jemaat Proskoneo Ronta diberkati oleh Tuhan. Nama-Mu dimuliakan di tengah keluarga-keluarga mereka. Tidak memperhatikan masalah-masalah kehidupan yang ada. Teristimewa ya Tuhan, tidak tergantung, tidak ditekan dengan berita-berita COVID-19 yang ada. Corona itu dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Kami imani bahwa sesungguhnya kami berdoa saat ini bersama-sama. Pulihkan kami sekaliannya, lepaskan kami semuanya dari gangguan kuasa kegelapan penyakit COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau membela kami dengan kekuatan kuasa Allah. Berkati pemerintah keamanan ya Tuhan yang ada, yang mengatur semuanya untuk tidak tercemarnya virus yang ada Tuhan. Tetapi benar-benar kami terlindung ya Tuhan. Ketaatan ya Tuhan dari seluruh masyarakat yang ada, benar-benar taat melakukan untuk dapat terluput dari segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Engkau gembala kami yang manis, memelihara kami dimanapun kami boleh berada.
pada saat kami tidur, pada saat kami duduk, pada saat kami beraktivitas mungkin melakukan tugas-tugas yang dapat kami kerjakan Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati orang-orang tua kami, berkati kaum keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan pelayanan yang ada di desa Ronta ini, khususnya di jemaat Proskuneo Ronta. Terpujilah namamu Bapa, olehnya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari tadakan tanganmu di hadapan hadirat. Dengan berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, perhiburan dari kuasa Allah Roh Kudus itu melimpah-limpah menjadi milik bahagian kita. Roti anggur kita diberkati Tuhan, penyakit dilalukan daripada kita, dan seluruh kehidupan kita ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dilindungi Tuhan pada saat di mana saja kita pergi dan berada. Ada kasih sayang Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.